Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini saya kasih oleh-oleh untuk yang mimpin zikir. Kalau kirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir, tambahkan gelar Al-Qutub Ar-Rabbani, ya, supaya kalau yang hadir bukan qarinnya, tapi yang hadir adalah ruh kewaliannya, bukan ruh qarinnya. Nanti banyak yang ngaku-ngaku jadi Syekh Abdul Qadir, karena qarin itu satu jenis dengan jin, dan jin itu tidak mati kecuali dimatikan dengan cara dia bertengkar dengan sesama jin atau dibunuh oleh makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan hebat. Dan jin-jin ini bisa menyerupakan diri seperti seorang imam. Maka supaya kita mengirim Fatihahnya tidak kepada qarinnya, bacalah ila ruhi Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Quddasallahu sirrahu. Begitu lebih kurang caranya, ya. Karena saya banyak dapat kabar orang-orang di zikirnya atau mimpinya ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Pas kita cek, bukan, itu bukan Syekh Abdul Qadir, tapi Kang Qadir. Tahu Kang Qadir ya? Maka sahabat-sahabat hadirin jamaah yang memuliakan Allah, beramal dengan amalan ulama-ulama wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani ini kadang-kadang tidak didiamkan oleh iblis. Syaitan itu mau ikut serta dia, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, beliau dikenal sebagai wali ahli ma'rifatut tauhid. Itu sebabnya ma'rifat tauhidnya ini berujung kepada kalimat yang sering kita tahlilkan, kita ratibkan, yaitu zikir la ilaha illallah. Teknik ini dari siapa ini? Diambil dari pusar, ya, ditarik ke ubun-ubun, dibawa ke bagian kanan, dihunjam ke dada. Ini teknik dari siapa? Ternyata teknik yang sama ada di Naqsyabandiyah, ada di Khalwatiyah, ada di Suhrawardiyah, ada di Syatariyah. Ternyata teknik itu dulu diajarkan oleh Sayyidina Baliyah. Siapa yang disebut Baliyah? Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir mengambil dari siapa? Langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada ulama di Uzbekistan namanya Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Jadi ini Abdul Qadir, ini Abdul Khaliq. Abdul Khaliq Al-Hujdawani inilah yang menurunkan di bawah nanti Naqsyabandiyah. Bedanya Syekh Abdul Khaliq nanti punya murid ada generasi kelima sampai di Syaban, ya, Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban, gitu kalau disebut. Beliau ini punya kisah, saya pernah ziarah ke tempat beliau, ya, Imam Bahauddin Naqsyabandi saya pernah ziarah tahun 2019. Jadi beliau ini punya guru namanya Mir Kulal. Mir Kulal jadi imam, ba'da sholat mimpin zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu keras seperti kita di TKN, ya, keras ya, seperti Abang Anom lah, mungkin lebih keras lagi. Syekh Bahauddin Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, setiap kali begitu beliau keluar dari masjid, keluar lalu zikir di luar sendiri. Zikir nggak pakai suara, dia zikirnya senangnya merem, lidahnya dikunci, mulutnya ditutup, begitu terus.
sampai ramailah murid-murid dari Mirkula yang senior. Apa kata mereka? Itu Bahauddin, anak muda kurang ajar. Kok gurunya zikir, mimpin zikir dia keluar. Nah, dulu ada asumsi begitu. Maka ramailah nama beliau dipergunjingkan di dalam masjid, di tempat Zawiyah Mirkula. Ada kami zikir di sana. Memang zikir di tempat syekh yang di masa hidupnya keras, zikir kita jadi keras. Jadi saya di sana itu udah suara udah kemana nggak tahu dah. Begitu terus kita ya. Tapi ketika saya sampai di Imam Bahauddin, itu suara nggak bisa naik sama sekali, nggak dibuat cerita itu. Di masa hidup Mirkula, dia mendengar murid-murid senior mempergunjingkan Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband tidak ikut zikir keras. Langsung beliau, kalau kayak sekarang tuh gebrak meja, uskut, kira-kira gitu, diam kalian tidak tahu makomnya Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu usulnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah muncul dalam zikir yang lembut, bukan dalam zikir yang keras. Maka beliau itu bukan su'ul adab, bukan buruk adab, tapi memang thariqah di dalam dirinya nggak begitu. Walhasil benar, ketika diuji siapa yang lebih tenang, siapa yang lebih dalam ma'rifatnya, lebih dalam Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband ya. Nah, ini kenapa ada zikir lembut, habis zikir keras lembut gak? Ya, habis afdhalul zikir la ilaha illallah 165, zikir khafi, begitu kan? Nah, itu dari situ jalurnya. Jalur Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Itu bukan di Arab ya, itu di Uzbek, Rusia. Orang Rusia ini. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berguru kepada gurunya Abdul Khaliq Al-Bujdani. Jadi mereka ini seperguruan. Namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini kalau zikirnya sama seperti Bahauddin Shah Naqsyaband, lembut, dibaca di kolbunya. Ismul Jalalah, Allah, mata dipejam, lidah dikunci, lalu disebut nama Allah di dalam Allah, Allah, begitu ya. Yusuf Al-Hamadani ini di waktu beliau sudah tua, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani masih muda ya. Di saat itu Yusuf Al-Hamadi mengatakan, ini anak muda ini bakal jadi Sultanul Aulia. Dia ngomong begitu ya, ini anak muda bakal jadi Sultanul Aulia. Jadi dikabarin, jadi wali-wali sudah mengerti bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani akan menjadi Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu apa? Rajanya para wali. Sekarang kan banyak orang yang ngasih gelar mursyidnya Sultanul Aulia, itu yang ngasih gelar murid yang gak berlaku. Yang ngasih gelarnya langsung Rasulullah SAW dan didengarkan oleh para wali. Nah, di saat itulah mulai itu naik kerohanian Syekh Abdul Qadir Jilani. Di suatu masa beliau memproklamirkan dirinya sebagai perintah bahwa dialah Sultanul Aulia. Apa yang terjadi? Jadi semua wali malam itu melihat bahwa kakinya Syekh Abdul Qadir Jilani, telapaknya itu ada di pundak semua wali. Itu di alam rohani.
Jadi mereka merem, yang terlihat begitu semua. Maka malam itu Syekh Abdul Qadir lagi duduk begini, ada namanya Imam Ibnul Haythi, paling tua. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, izinkan kami mengambil berkah dari telapakmu. Ini kalau di luar, di sebelah disebut syirik ini ya, padahal nggak ada syirik-syiriknya. Ini ngambil berkah, tabarukan kok, biasa aja. Apa yang dilakukan? Dia nunduk di sini depan, kakinya ditaruh di pundaknya. Maka siapa yang kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya menjadi kutub, langsung jadi kutub. Itulah pengangkatan kutub oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau minimal abdal ya, yang hadir itu abdal. Malam itu hadir dua imam Surawardi, namanya Imam Abu Najib As-Surawardi dan Imam Abu Hafaz Surawardi. Inilah yang menulis kitab judulnya Awariful Ma'arif, yang kitabnya saya kaji setiap sekali seminggu, Doribab ya, tempat kita ngaji kitab. Sudah ada di YouTube tuh ya, silakan dilihat kajian kitab Awariful Ma'arif. Pengarang kitabnya dan gurunya hadir malam itu ya. Maka Surawardiyah, ada thariqah namanya Surawardiyah, itu juga bagian dari thariqah Qadiriyah, pecahannya. Apalagi yang menarik, malam itu juga hadir wali majzub seperti Wan Sekhon, namanya Qutb Alban. Siapa namanya? Qutb Alban. Qutb Alban biasanya kayak orang majnun, kayak orang gila. Namanya orang majzub kan kayak orang gila. Dia bukan gila, tapi kayak orang yang bilang dia gila, orang yang gak ngerti. Seperti sekarang orang yang mengatakan gila Syekh Abdul Qadir, Syekh Wan Syekhan, dia ngerti gak persoalan ini? Gak ngerti dia. Qutb Alban juga sama. Dia ke depan lalu naruh kaki Syekh Abdul Qadir di pundaknya. Ternyata dari semua wali-wali itu yang dapat tugas untuk membersamai seorang panglima namanya Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang paling dianggap gila. Siapa? Qutb Alban. Maka Salahuddin datang dari Mesir ya, untuk sholat ke Syekh Abdul Qadir, yang disuruh untuk membersamainya siapa? Qutb Alban, wali yang dituduh gila. Wali yang dia dulu ketika orang sholat di masjid, dia sengaja bikin ulah depan masjid. Dia sengaja, mohon maaf, ini jangan ditiru ya, antum kan gak ada yang wali majzub sini. Wali aja belum tahu. Ngapain beliau? Mohon maaf, buang air kecil berdiri. Sengaja begitu di depan imam, supaya imamnya diuji. Udah begitu nggak istinja, bayangin coba, nggak istinja. Terus beliau cuma pakai sarung atau celana pendek, kayak celana apa tuh kita, kayak boxer gitu, celana boxer, nggak pakai baju. Terus dia lihat ada makanan di bawah di tanah, diambil, dikunyah-kunyah. Itu imam masjid ngomong, imam masjid ternyata hakim di kota tersebut, di salah satu kota di Khurasan, dari Sapur ya. Akhirnya si imam mendengar qomat, dia langsung masuk masjid. Tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum, dia tidak ingat Allah sama sekali. Yang dia ingat muka orang yang kencing berdiri di depan masjid. Jadi dia tuh mikir, ini orang gak benar ini ya. Ini harus dikasih pelajaran ini. Jadi dia itu sholat bukan nyembah Allah, tapi nyembah muka orang yang. Nah, ini ujian nih untuk para imam ya. Ujian untuk para imam, melihat sesuatu yang gak cocok dengan ilmu kita, terus kebawa sholat. Banyak orang begini nih, zaman now ya. Zaman sekarang banyak orang begini. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang lagi bongkar pasir
Ya, kita lagi sholat kan bunyi kan gitu kan, terganggu nggak? Terganggu ya? Pasti terganggu. Masa imannya rusak, sholatnya langsung rusak cuma dengerin pasir? Ini sang hakim, dia hakim ternyata, memimpin sholat dalam hatinya. Dari sholat dia sudah menyusun agenda, ba'da sholat saya harus ngerjain, harus menghukum orang yang di depan masjid tadi. Jadi dia nggak ingat Allah sama sekali. Jadi sholatnya lagi menyusun strategi. Selesai sholat dia nggak zikir, langsung berdiri, dia langkahi semua orang, langsung dia katain, kamu orang depan sana, katanya kamu ini wali majzub. Nah, jadi dia ngerti juga istilah begitu. Katanya ente wali majzub, kok kencing berdiri nggak istinja? Ya. Katanya ente wali majzub, kok nggak ikut sholat sama kita? Katanya ente wali majzub, kok makan kotoran? Semua kesalahannya disebut. Apa jawaban Qutaib Alban? Wahai Tuan Imam, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Kita kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ya, antum tahu nggak semua ilmu Allah? Enggak. Maka dia jawabnya sama. Oh enggak, tidak semua ilmu Allah saya ketahui. Baik, kata Qutaib Alban, akulah pemegang ilmu yang engkau tidak ketahui itu. Ya, lihat sholatmu tadi, kamu nyembah siapa? Nyembah aku kan? Kira-kira begitu dia ngomong. Ya. Sholat, katanya alim, katanya hafiz Quran, sholat kok ingat aku jadi Tuhanmu. Jadi kita kalau sholat jangan bawa masalah. Kalau bawa sesuatu di dalam sholat, hati-hati nih, banser kan pakai baju nih sholat, jangan dibawa bajunya dalam sholat. Hati-hati di banser ya. Hilangkan semua, telanjangkan diri kita. Bukan berarti bajunya telanjang, bukan. Makanya dia bertelanjang tadi di depan sang imam. Itu wali besar, diakui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengingkari Qutaib Alban, mengingkari Syekh Abdul Qadir. Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Jadi mengingkari orang-orang kayak Wan Syekhon itu sama dengan mengingkari Habib Umar. Kalau zaman sekarang kiasnya begitu kira-kira. Kan sekarang wali yang paling masyhur, yang muttafaq disepakati kan Habib Umar. Ini kalau dibuat kias-kias ya. Di zaman itu Qutaib Alban nama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kayak Habib Umar sekarang lah, masyhur di mana-mana. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Bahwa ilmu tarekat, ilmu zikir, ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani bukan sebatas wirid-wiridan, tapi yang dipentingkan adalah waridnya. Warid itu adalah rahasia Allah yang Allah turunkan ke dalam qalbu. Ya. Kita ambil misalnya lafaz la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah. Ilah itu artinya yang disenangi, yang dicintai, yang dituju, yang dicari-cari, itu arti ilah. Yang diingat-ingat, itu arti ilah. Jadi waktu baca la ilaha illallah, ingatnya apa? Utang. Oh, jadi Tuhan itu utang. Kerjaan, jadi Tuhan itu kerjaan. Jadi saat baca la ilaha illallah, leburkan semua yang kita pikirkan. Makanya diulang-ulang. Kenapa 165? Karena lam, alif, lam, ha, la ilaha illa Allah. Itu kalau dihitung dengan ilmu huruf, nilainya 165. Jadi huruf-huruf ini
kalau dibaca dengan senilainya akan berefek ke dalam qalbu. Itu maksudnya, dia akan bekerja. Maka dipilihlah angka 165. Sebenarnya dari Syekh Abdul Qadir nggak ada angka itu. Beliau satu huruf sudah usul. Kita 165 belum mantap-mantap juga. Ya, benar kan? Ya, benar kok benar. Hah? Karena niat baca la ilaha illallah udah gak benar, pengen sakti lah, pengen lancar rezeki lah. Jadi baca la ilaha illallahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen lancar rezeki. Yang mengirim rezeki siapa? Allah. Udah dekat aja sama Allah, apa yang kita butuh dikasih. Tapi kalau cuma banyak menyebut, ya belum tentu dekat. Kalau sebutannya kurang, ya mampet, rezekinya mampet juga. La ilaha illallah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Hilangkan ta'alluq, kaitan qalbumu dengan dunia, bahkan dari akhirat. Inilah makna la ilaha illallah. Mungkin jarang dengar ya. Jadi waktu kita baca la ilaha, tiadalah aku bertujuan memperbanyak rezeki dunia atau berharap pahala di akhirat. Bahkan surga pun gak diharap dalam la ilaha. Ini disebut dengan zuhdani, dua zuhud. Jadi zuhud itu ada dua, zuhud anil dunia wa zuhud anil akhirat. Zuhud dari dunia dan zuhud dari akhirat. Ya, ya, silakan. Fadhal. Bagaimana yang disebut zuhud anil akhirah? Kalau kita sholat atau sedekah, berharap pahala atau yang ngasih pahala? Berharap pahala atau yang ngasih pahala? Ini kan banyak nih bahas ayat, tapi jadi ayat matre gitu. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu ingin bertambah nikmat, maka bersyukurlah. Begitu terjemahan orang, benar? Jadi bersyukurnya bukan karena Allah, tapi karena pengen nambah nikmat, ya. Jadi bapak-bapak ini kalau mau nambah, syukuri istrinya. Gitu kata Ustadz barusan. Emang begitu? Enggak, ayatnya enggak ngomong begitu kok. La in syakartum, jangan dibalik. Allah ngomong jika kamu benar-benar bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah keberkahan. Jangan dibalik. Kalau kamu mau bertambah, bersyukurlah. Itu namanya memutar balik Quran. Ya. Maka syukur ini dibagi dua. Syukurul ni'am, syukurul mun'im. Yang pertama orang awam, yang kedua wali Allah. Pengen jadi wali Allah nggak? Pengen. Jadi wali Allah itu jangan dibayangin kemana-mana pakai serban, kemana-mana bawa tasbih, terus subhanallah. Nggak begitu. Wali itu dia sama-sama memandang dunia, tapi bukan dunia yang dia pandang. Syukurun ni'am itu orang awam, dia kalau bersyukur yang dia lihat berapa yang diberi. Kalau pemberiannya banyak, syukurnya banyak. Kalau pemberiannya dikit, syukurnya dikit. Ini disebut juga syukur matre. Jadi biasanya kalau awal bulan, nah tuh baik-baik sama bapak ini kan. Kalau akhir bulan mulai tanggal 20 kan berseret tuh umumnya tanggal 25 mulai ketus tuh. Nah, itu namanya cinta matre, ya. Cinta karena urusan dompet. Ibu-ibu nggak begitu kan? Enggak ya? Nggak begitu, tapi begitu. Syukur ni'am ini syukurnya orang awam, syukurnya orang jahil. Syukurnya orang jahil. Dia berpikir
Karena ingin bertambah dia syukur. Ini contoh nih, bapak punya temen, karena dia pengen ditraktir, dia puji-puji kita. Itu namanya apa? Paham maksudnya? Ada orang karena pengen dikasih hadiah, dia puji-puji kita. Kalau lagi nggak mau hadiah, nggak muji. Kalau lagi butuh, nelfon, datang ke rumah. Kalau lagi nggak butuh, gimana? Lewat aja nggak nyapa. Ada teman begitu? Banyak. Itu bukan teman hakiki, ya. Itu bukan teman hakiki. Karena orang kebanyakan begini, wajar Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur, nggak banyak. Yang bersyukur itu yang kayak gimana? Yang kedua, syukrul mun'im. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Mau sedikit nikmatnya, mau besar, yang penting syukur kepada Allah. Dikit banyak itu tergantung kenal Allahnya seberapa. Ini biarin adik-adiknya bersih, nggak apa-apa ya. Kalau mereka ada, rahmat turun, insya Allah. Saya nggak terganggu kok, mungkin bapak ibu aja yang terganggu ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri, ini disebut dengan syukurul arifin, syukurnya orang bermakrifat. Inilah syukurnya para wali. Walaupun kita belum jadi wali-wali amat, wali beneran, tapi wali santri kan udah, wali murid udah, tinggal naik kelas. Wali Allah, mau nggak? Mau beneran? Coba mulai sekarang kenali baiknya Allah. Kita kalau jatuh cinta dengan seseorang karena kita kenal nih seseorang, lalu kita jatuh cinta, dia kasih hadiah, hadiah itu terasa besar sekali. Hadiahnya mungkin cuma tasbih, cuma pulpen, cuma pembatas buku, atau bunga. Bunganya satu tangkai ya, setangkai bunga. Bunganya layu, tumbuh di dalam badan. Begitu ya. Kalau sudah cinta, pemberiannya sedikit tapi terasanya lama, itu baru disebut cinta, baru disebut kenal. Orang beginilah yang disebut bersyukur. Dia mengenal siapa yang memberi, yang dia anggap bukan pemberiannya, tapi yang memberinya siapa. Tasbih begini di mana-mana orang jual nggak? Ya. Tapi kalau yang ngasihnya orang spesial, kita nggak mau ngasih ke orang, nggak mau juga orang lain megang. Ini punya saya. Itu. Siapa yang ngasih? Kekasihku. Ini contoh. Ini paling dibeli cuma berapa? Tapi karena yang ngasih kekasih, rasanya banyak dan rame. Tapi kalau udah nggak senang sama orang gimana? Dia ngasih, biarin aja dia ngasih, porotin ini sekalian, gitu ya. Kawan saya ada perempuan nggak senang sama cowok, tapi sok kaya, suka naktir, giliran naktir dia pesan paling mahal, dia ajak teman-teman yang berani sekalian, porotin sekalian, karena dia udah nggak suka dengan orang yang mentraktir. Diberi banyak, rasanya main-main, rasanya sedikit. Ntar kalau emang lagi, wah gaji udah habis nih, udah kita telepon ya si Anu yang kemarin naktir, puji-puji dikit lah. Benar, dipuji senang, traktir lagi besoknya. Nah, kita syukurnya yang mana? Syukurnya yang mana kita? Yang pertama apa yang kedua? Syukur nikmat atau mensyukuri yang memberi nikmat?
Syukur nikmat atau yang memberi nikmat? Beneran. Kok ngeluh-ngeluh? Ciri-ciri orang bersyukur tidak mengeluh. Janji nih nggak ngeluh besok. Malam ini deh nggak ngeluh. Ya, insya Allah ya. Maka pribadi yang bersyukur kalau dia bekerja di satu kantor, satu tempat, ya di mana aja lah dia kerja, mau di bengkel, nggak suka mengeluh ini orang. Yang ada dia bersyukur, alhamdulillah untung saya bisa begini gitu terus. Orang ini nggak ada sedih-sedihnya, hidupnya selalu happy. Gimana? Sulit jadi orang bersyukur? Sebenarnya enggak. Kalau sudah kenal nggak sulit. Sulit itu kalau belum kenal. Sulit itu kalau belum kenal. Kalau sudah kenal nggak sulit. Anak kecil sering ngomong nggak sama emaknya? Misalnya nih pada minta beli balon, terus emaknya bilang udah ada di rumah. Ah, mama pelit kan gitu ya. Itu anak kecil. Coba kalau udah gede masih minta beli balon nggak? Mana ini? Yang udah gede nih? Ini udah gede kan? Ya, udah gede banget. Dimintain paling ya. Kita waktu SMP SMA masih minta beli balon nggak? Enggak. Kalau ada anak SMP minta beli balon apa namanya? Sama. Kebanyakan orang yang tubuhnya sudah tua, sudah dewasa, masih minta balon. Balonnya hidup. Apa balonnya hidup? Masa seumur kita ini doa masih minta beli motor, apa begitu? Ya, nggak level orang begitu. Masih minta beli mobil, jangan begitu kalau minta sama Allah. Pengen rumah, jangan begitu. Maryam hidupnya susah, mintanya apa? Qabil ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, jika engkau hendak membuat keraku rumah di surga aja, itu baru benar. Bukan berarti kita nggak kerja, bukan, kita tetap kerja, kita tetap usaha. Cuma jangan meminta hal yang remeh-remeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan dari imam-imam terdahulu, termasuk imam selain Syekh Abdul Qadir ini yang favorit saya kan Syekh Abdul Hasan Syazili. Beliau kalau berdoa, doanya bukan, misalnya kalau minta duit bukan karena duitnya. Beliau itu kalau doa minta duit, doanya gini, Allah mabsutli ni'matak, ya Allah luaskan nikmatmu untukku. Untuk apa? Ma tuwassiluni bihi ila rahmatik, yang menghantarkan aku kepada ridha dan kasih sayangmu. Jadi ternyata pemberian Allah itu ada yang jebakan, ujian, ada yang memang menaikkan derajat. Nah, ini yang mana nih? Pemberian itu ada zahir, ada batin. Zahirnya duit, rumah, pasangan, anak, kerjaan, itu. Kita ambil satu, pasangan, dapat anugerah pasangan, ada ujiannya nggak? Berumah tangga ada ujiannya nggak? Tuh, masa pemberian nggak ada ujian? Ada ujiannya. Kalau nggak ada ujian, bukan dunia namanya. Ya. Jadi jangan cuma pengen diberi nikmat tapi tidak mau diuji. Kenapa orang mau menikah lalu mau menafkahi? Benar nggak nih, mas-mas nih, abang-abang nih, ini wajah-wajah pengen menafkahi semua nih. Amin. Masih jomblo ini. Karena ada rasa cinta itu. Coba kalau dipikir-pikir, saya mau menafkahi orang yang saya nggak suka dan bukan istri saya, mau nggak? Nggak mau. Ada mau nggak? Daftar sini. Hah? Mau nggak nafkahin orang yang bukan kita nggak kenal juga?
bukan istri juga. Mau nggak? Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Untuk apa kita melakukan itu? Karena sudah cinta kepada dia. Benar ya? Jadi kalau sudah cinta, muncullah rasa terima kasih, rasa tanggung jawab. Ini yang harus ditumbuhkan ketika kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir 165 nggak jadi beban lagi, ya. Zikir 165 menjadi rasa syukur. Ya Allah, terima kasih, nikmatmu banyak, nggak berhenti. Zikir kami berhenti-berhenti. Benar nggak? Ini banyak yang ngeluh sama saya, bilang, Ustaz, saya sudah zikir, Buya, saya sudah khataman, tapi habis itu kok nggak enak. Ya iya, kamu zikir sih udahan. Saya udah zikir, mana ada zikir udahan? Di Quran zikir apa? Zikran katsira. Zikir itu sebanyak-banyaknya, nggak boleh udahan. Oh, nggak bisa dong. Nah, makanya harus belajar zikir tanpa menyebut. Zikir tapi nggak nyebut, gimana caranya? Gimana cara zikir nggak nyebut? Coba ingat mantan kita, ingat. Ingat kan? Mantan yang nggak pernah jadi, seneng doang. Coba diingat-ingat, bisa ingat? Perlu nyebut dia nggak? Nggak perlu. Jika kita bisa mengingat tanpa menyebut terhadap makhluk, apalagi kepada Khalik. Namun masalahnya, Khalik ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala ini nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, benar nggak? Ada yang bisa bayangin Allah? Makanya ayatnya bicara dari Bani Israel, perintahnya sama. Fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku, pemberianku. Nah, kaitannya sama syukur tadi. Maka tauhid yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah tauhid syakirin, tauhid orang-orang yang bersyukur. Syukur yang mana? Bukan syukur nikmat semata, tapi mensyukuri yang memberi nikmat. Dan mensyukuri yang memberi nikmat ada kaidah dasarnya, yaitu ma'rifatul mun'im, mengenal yang memberi. Kalau sudah kenal kepada yang memberi, maka pemberian yang terasa besar. Tadi saya menyebutkan ada pemberian yang batin. Apa pemberian yang batin? Ilmu. Ilmu itu pemberian batin. Ketika diberi, tanda syukurnya apa? Mengajarkan, mengamalkan, dan memandangnya dari Allah. Maka di mana tergelincirnya seorang alim? Bukan ketika dia salah referensi, itu biasa. Tergelincirnya seorang alim ketika dia memandang ilmu dia itu ilmu dirinya, bukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti coba lihat, kalau ada orang kritik dia, dia marah karena dia menganggap ngeritik Allah. Ya, lu siapa ngeritik gua? Nah gitu, munculnya gitu. Maka ini lawan dari syukur tadi, ini kesombongan. Dan sayang sekali, banyak orang baca la ilaha illallah, sombongnya tidak habis. Ya, lidahnya baca la ilaha, kata dia, yang lawan saya mati. Itu sombong tuh orang. Ada yang ngomong itu nggak? Sayanya ahli la ilaha illallah, yang lawan saya mati. Yang boleh ngomong itu kan Allah. Apa kata Allah? Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti aku, menyakiti wali-waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Emang situ sudah jadi wali? Ya. Kalau sudah jadi wali boleh ngomong begitu. Itu bukan antum yang ngomong, lidahnya lagi dipinjam Allah. Saya lihat ada dai-dai ngomong begitu, ya. Lu kalau nggak beres sama gua khawatir, ntar kualat pak, kayaknya dia siapa gitu, ya. Tapi dia ahli zikir la ilaha
Oh, ternyata ketika orang berzikir ada dua yang terjadi. Ada zikir la ilaha illallah dengan jiwanya, dengan nafsunya, ada yang dengan kolbunya. Yang bisa menyembuhkan itu cuma dengan kolbu, ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, oleh-oleh pada malam ini, kalau baca la ilaha illallah dimaknai tiada yang memberi nikmat aku kecuali Allah. Bahkan tiada yang menggerakkan lisanku baca la ilaha illallah kecuali Allah itu sendiri, ya. Ini mohon maaf saya nggak bisa lama karena guru saya manggil, disuruh cepat berangkat. Tadinya mau sampai tengah malam, ya. Tahu-tahu disuruh ke apa namanya? Citerep, ya. Citerep dari sini jauh nggak? Dekot kota siapa? Mohon izin setelah ini tidak terus, ya, bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat semua, ikhwan akhwat fillah. Namun tanpa mengurangi ta'zim, ya, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jilani dan guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, siapapun, para wakil talqin, para khalifah, para pemimpin zawiyah, para pemimpin zikir. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mohon izin nanti tidak musafahah, ya, tidak salam-salaman, cukup dengan hati aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini saya kasih oleh-oleh untuk yang mimpin zikir. Kalau kirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir, tambahkan gelar Al-Qutub Ar-Rabbani, ya, supaya kalau yang hadir bukan qarinnya, tapi yang hadir adalah ruh kewaliannya, bukan ruh qarinnya. Nanti banyak yang ngaku-ngaku jadi Syekh Abdul Qadir, karena qarin itu satu jenis dengan jin, dan jin itu tidak mati kecuali dimatikan dengan cara dia bertengkar dengan sesama jin atau dibunuh oleh makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan hebat. Dan jin-jin ini bisa menyerupakan diri seperti seorang imam. Maka supaya kita mengirim Fatihahnya tidak kepada qarinnya, bacalah ila ruhi Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Quddasallahu sirrahu. Begitu lebih kurang caranya, ya. Karena saya banyak dapat kabar orang-orang di zikirnya atau mimpinya ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Pas kita cek, itu bukan Syekh Abdul Qadir, tapi Kang Qadir. Tahu Kang Qadir, ya? Maka sahabat-sahabat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beramal dengan amalan ulama-ulama wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani ini kadang-kadang tidak didiamkan oleh iblis. Syaitan itu mau ikut serta dia, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, beliau dikenal sebagai wali ahli ma'rifatut tauhid. Itu sebabnya ma'rifat tauhidnya ini berujung kepada kalimat yang sering kita tahlilkan, kita ratibkan, yaitu zikir la ilaha illallah. Teknik ini dari siapa ini? Diambil dari pusar, ya, ditarik ke ubun-ubun, dibawa ke bagian kanan, dihunjam ke dada. Ini teknik dari siapa? Ternyata teknik yang sama ada di Naqsyabandiyah, ada di Khalwatiyah, ada di Suhrawardiyah, ada di Syatariyah. Ternyata teknik itu dulu diajarkan oleh Sayyidina Baliyah,
Siapa yang disebut beliau? Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir mengambil dari siapa? Langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada ulama di Uzbekistan namanya Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Jadi ini Abdul Qadir, ini Abdul Khaliq. Abdul Khaliq Al-Hujdawani inilah yang menurunkan di bawah nanti Naqsyabandiyah. Bedanya Syekh Abdul Khaliq nanti punya murid ada generasi kelima sampai di Syaban, ya, Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban gitu kalau disebut. Beliau ini punya kisah, saya pernah ziarah ke tempat beliau, ya, Imam Bahauddin Naqsyabandi saya pernah ziarah tahun 2019. Jadi beliau ini punya guru namanya Mir Kulal. Mir Kulal jadi imam, ba'da sholat mimpin zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu keras seperti kita di TKN, ya, keras ya, seperti Abang Anom lah, mungkin lebih keras lagi. Syekh Bahauddin Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi setiap kali begitu beliau keluar dari masjid, keluar lalu zikir di luar sendiri. Zikir gak pakai suara, dia zikirnya senangnya merem, lidahnya dikunci, mulutnya ditutup, begitu terus sampai ramailah murid-murid dari Mir Kulal yang senior. Apa kata mereka? Itu Bahauddin anak muda kurang ajar, kok gurunya zikir, mimpin zikir dia keluar. Nah, dulu ada asumsi begitu. Maka lahirlah nama beliau dipergunjingkan di dalam masjid, di tempat Zawiyah Mir Kulal. Ada kami zikir di sana, memang zikir di tempat syekh yang di masa hidupnya keras, zikir kita jadi keras. Jadi saya di sana itu udah suara udah kemana nggak tahu dah. Begitu terus kita, ya. Tapi ketika saya sampai di Imam Bahauddin, itu suara nggak bisa naik sama sekali, nggak dibuat cinta itu. Di masa hidup Mir Kulal, dia mendengar murid-murid senior mempergunjingkan Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban tidak ikut zikir keras. Langsung beliau, kalau kayak sekarang tuh gebrak meja, uskut, kira-kira gitu, diam kalian tidak tahu makomnya Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban. Beliau itu usulnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah muncul dalam zikir yang lembut, bukan dalam zikir yang keras. Maka beliau itu bukan su'ul adab, bukan buruk adab, tapi memang thariqah di dalam dirinya nggak begitu. Walhasil benar, ketika diuji siapa yang lebih tenang, siapa yang lebih dalam ma'rifatnya, lebih dalam Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban, ya. Nah, ini kenapa ada zikir lembut, habis zikir keras lembut gak? Ya, habis afdhalul zikri la ilaha illallah 165, zikir khafi, begitu kan? Nah, itu dari situ jalurnya, jalur Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban. Itu bukan di Arab, ya, itu di Uzbek, Rusia. Orang Rusia ini. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berguru kepada gurunya Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Jadi mereka ini seperguruan. Namanya Yusuf Al-Hamadani.
Yusuf Al-Hamadani ini kalau zikirnya sama seperti Baudin Syah Naqsyabandi, lembut, dibaca di kolbunya. Ismul Jalalah, Allah, mata dipejam, lidah dikunci, lalu disebut nama Allah di dalam Allah, Allah, begitu ya. Yusuf Al-Hamadani ini di waktu beliau sudah tua, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani masih muda ya. Di saat itu Yusuf Al-Hamadi mengatakan, ini anak muda ini bakal jadi sultanul aulia. Dia ngomong begitu ya, ini anak muda bakal jadi sultanul aulia. Jadi dikabarin, jadi wali-wali sudah mengerti bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani akan menjadi sultanul aulia. Sultanul aulia itu apa? Rajanya para wali. Sekarang kan banyak orang yang ngasih gelar mursyidnya sultanul aulia, itu yang ngasih gelar murid yang nggak berlaku. Yang ngasih gelarnya langsung Rasulullah SAW dan didengarkan oleh para wali. Nah, di saat itulah mulai itu naik kerohanian Syekh Abdul Qadir Jilani. Di suatu masa beliau memproklamirkan dirinya sebagai perintah bahwa dialah sultanul aulia. Apa yang terjadi? Jadi semua wali malam itu melihat bahwa kakinya Syekh Abdul Qadir Jilani, telapaknya itu ada di pundak semua wali. Itu di alam rohani. Jadi mereka merem, yang terlihat begitu semua. Maka malam itu Syekh Abdul Qadir lagi duduk begini. Ada namanya Imam Ibnul Haiti, paling tua. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, izinkan kami mengambil berkah dari telapakmu. Ini kalau di luar, di sebelah disebut syirik ini ya, padahal nggak ada syirik-syiriknya. Ini ngambil berkah, tabarukan kok, biasa aja. Apa yang dilakukan? Dia nunduk di sini depan, kakinya ditaruh di pundaknya. Maka siapa yang kakinya Syekh Abdul Qadir taruh di pundaknya jadi kutub. Langsung jadi kutub. Itulah pengangkatan kutub oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau minimal abdal. Ya, yang hadir itu abdal. Malam itu hadir dua imam Surawardi, namanya Imam Abu Najib As-Surawardi dan Imam Abu Hafaz Surawardi. Inilah yang menulis kitab judulnya Awariful Ma'arif, yang kitabnya saya kaji setiap sekali seminggu, beribab ya, tempat kita ngaji kitab. Sudah ada di YouTube tuh ya, silakan dilihat kajian kitab Awariful Ma'arif. Pengarang kitabnya dan gurunya hadir malam itu ya. Maka Surawardiyah, ada thariqah namanya Surawardiyah, itu juga bagian dari thariqah Qadiriyah, pecahannya. Apalagi yang menarik, malam itu juga hadir wali majzub seperti Wan Sekhon, namanya Qudayb Al-Ban. Siapa namanya? Qudayb Al-Ban. Qudayb Al-Ban biasanya kayak orang majnun, kayak orang gila. Namanya orang majzub kan kayak orang gila. Dia bukan gila, tapi kayak orang yang bilang dia gila, orang yang gak ngerti. Seperti sekarang orang yang mengatakan gila Syekh Abdul Qadir, Syekh Wan Sekhon, dia ngerti gak persoalan ini? Gak ngerti dia. Qudayb Al-Ban juga sama. Dia ke depan lalu naruh kaki Syekh Abdul Qadir di pundaknya. Ternyata dari semua wali-wali itu yang dapat tugas untuk membersamai seorang panglima namanya Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang paling dianggap gila. Siapa? Qudayb Al-Ban. Maka Salahuddin datang dari Mesir ya, untuk sholat ke Syekh Abdul Qadir, yang disuruh untuk membersamainya siapa? Qudayb Al-Ban, wali yang dituduh gila. Wali yang dia dulu ketika orang sholat di masjid
dia sengaja bikin ulah depan masjid. Dia sengaja, mohon maaf ini jangan ditiru ya, antum kan gak ada yang wali majzub sini, wali aja belum tahu. Ngapain beliau? Mohon maaf, buang air kecil berdiri, sengaja begitu di depan imam supaya imamnya diuji. Udah begitu nggak istinja, bayangin coba, nggak istinja. Terus beliau cuma pakai sarung atau celana pendek kayak celana apa tuh kita, kayak boxer gitu, celana boxer, nggak pakai baju. Terus dia lihat ada makanan di bawah di tanah, diambil, dikunyah-kunyah. Itu imam masjid ngomong, imam masjid ternyata hakim di kota tersebut, di salah satu kota di Khurasan, Sapur ya. Akhirnya si imam mendengar qomat, dia langsung masuk masjid. Tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum, dia tidak ingat Allah sama sekali. Yang dia ingat muka orang yang kencing berdiri di depan masjid. Jadi dia tuh mikir, ini orang gak benar ini ya. Ini harus dikasih pelajaran ini. Jadi dia itu sholat bukan nyembah Allah, tapi nyembah muka orang yang. Nah, ini ujian nih untuk para imam ya. Ujian untuk para imam, melihat sesuatu yang gak cocok dengan ilmu kita, terus kebawa sholat. Banyak orang begini nih, zaman now ya. Zaman sekarang banyak orang begini. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang lagi bongkar pasir. Ya, kita lagi sholat, kan bunyi kan gitu kan. Terganggu nggak? Terganggu ya? Pasti terganggu. Masa imannya rusak, sholatnya langsung rusak cuma dengerin pasir? Ini sang hakim, dia hakim ternyata, memimpin sholat dalam hatinya. Dari sholat dia sudah menyusun agenda, ba'da sholat saya harus ngerjain, harus menghukum orang yang di depan masjid tadi. Jadi dia nggak ingat Allah sama sekali. Jadi sholatnya lagi menyusun strategi. Selesai sholat dia nggak zikir, langsung berdiri, dia langkahi semua orang, langsung dia katain, kamu orang depan sana, katanya kamu ini wali majzub. Jadi dia ngerti juga istilah begitu. Katanya ente wali majzub, kok kencing berdiri nggak istinja? Ya. Katanya ente wali majzub, kok nggak ikut sholat sama kita? Katanya ente wali majzub, kok makan kotoran? Semua kesalahannya disebut. Apa jawaban Qutaib Alban? Wahai Tuan Imam, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Kita kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ya, antum tahu nggak semua ilmu Allah? Enggak. Maka dia jawabnya sama. Oh enggak, tidak semua ilmu Allah saya ketahui. Baik, kata Qutaib Alban, akulah pemegang ilmu yang engkau tidak ketahui itu. Ya, lihat sholatmu tadi, kamu nyembah siapa? Nyembah aku kan? Kira-kira begitu dia ngomong ya. Sholat, katanya alim, katanya hafiz Quran, sholat kok ingat aku jadi Tuhanmu. Jadi kita kalau sholat jangan bawa masalah. Kalau bawa sesuatu di dalam sholat, hati-hati nih, banser kan pakai baju nih sholat, jangan dibawa bajunya dalam sholat. Hati-hati di banser ya. Hilangkan semua, telanjangkan diri kita. Bukan berarti bajunya telanjang, bukan. Makanya dia bertelanjang tadi di depan sang imam. Itu wali besar, diakui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengingkari Qutaib Alban, mengingkari Syekh Abdul Qadir. Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Jadi mengingkari orang-orang kayak Wan Syekhon itu sama dengan mengingkari Habib Umar. Kalau zaman sekarang kiasnya begitu kira-kira. Kan sekarang wali yang paling masyhur, yang muttafaq disepakati kan Habib Umar. Ini kalau dibuat kias-kias ya, di zaman itu
Kutub Alban nama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kayak Habib Umar sekarang lah, masyhur di mana-mana. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Bahwa ilmu tarekat, ilmu zikir, ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani bukan sebatas wirid-wiridan, tapi yang dipentingkan adalah waridnya. Warid itu adalah rahasia Allah yang Allah turunkan ke dalam qalbu. Ya. Kita ambil misalnya lafaz la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah. Ilah itu artinya yang disenangi, yang dicintai, yang dituju, yang dicari-cari, itu arti ilah. Yang diingat-ingat, itu arti ilah. Jadi waktu baca la ilaha illallah, ingatnya apa? Utang. Oh, jadi Tuhan itu utang. Kerjaan, jadi Tuhan itu kerjaan. Jadi saat baca la ilaha illallah, leburkan semua yang kita pikirkan. Makanya diulang-ulang. Kenapa 165? Karena lam, alif, lam, ha, la ilaha illa Allah, itu kalau dihitung dengan ilmu huruf nilainya 165. Jadi huruf-huruf ini kalau dibaca dengan senilainya akan berefek ke dalam qalbu. Itu maksudnya, dia akan bekerja. Maka dipilihlah angka 165. Sebenarnya dari Syekh Abdul Qadir nggak ada angka itu. Beliau satu huruf sudah usul. Kita 165 belum mantap-mantap juga. Ya, benar nggak? Ya, benar nggak benar? Hah? Karena niat baca la ilaha illallah udah gak benar, pengen sakti lah, pengen lancar rezeki lah. Jadi baca la ilaha illallahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen lancar rezeki. Yang mengirim rezeki siapa? Allah. Udah dekat aja sama Allah, apa yang kita butuh dikasih. Tapi kalau cuma banyak menyebut, ya belum tentu dekat. Kalau sebutannya kurang, ya mampet, rezekinya mampet juga. La ilaha illallah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Hilangkan ta'alluq, kaitan qalbumu dengan dunia, bahkan dari akhirat. Inilah makna la ilaha illallah. Mungkin jarang dengar ya. Jadi waktu kita baca la ilaha, tiadalah aku bertujuan memperbanyak rezeki dunia atau berharap pahala di akhirat. Bahkan surga pun gak diharap dalam la ilaha. Ini disebut dengan zuhdani, dua zuhud. Jadi zuhud itu ada dua, zuhud anil dunia wa zuhud anil akhirah. Zuhud dari dunia dan zuhud dari akhirat. Ya, ya, silakan. Fadhal. Bagaimana yang disebut zuhud anil akhirah? Kalau kita sholat atau sedekah, berharap pahala atau yang ngasih pahala? Berharap pahala atau yang ngasih pahala? Ini kan banyak nih bahas ayat, tapi jadi ayat matre gitu. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu ingin bertambah nikmat, maka bersyukurlah. Begitu terjemahan orang. Benar? Jadi bersyukurnya bukan karena Allah, tapi karena pengen nambah nikmat, ya. Jadi bapak-bapak ini kalau mau nambah, syukuri istrinya. Gitu kata Ustadz barusan. Emang begitu?
Enggak, ayatnya enggak ngomong begitu kok. La in syakartum, jangan dibalik. Allah ngomong jika kamu benar-benar bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah keberkahan. Jangan dibalik. Kalau kamu mau bertambah, bersyukurlah. Itu namanya memutar balik Quran. Ya. Maka syukur ini dibagi dua. Syukurul ni'am, syukurul mun'im. Yang pertama orang awam, yang kedua wali Allah. Pengen jadi wali Allah nggak? Pengen. Jadi wali Allah itu jangan dibayangin kemana-mana pakai serban, kemana-mana bawa tasbih, terus subhanallah. Nggak begitu. Wali itu dia sama-sama memandang dunia, tapi bukan dunia yang dia pandang. Syukurun ni'am itu orang awam, dia kalau bersyukur yang dia lihat berapa yang diberi. Kalau pemberiannya banyak, syukurnya banyak. Kalau pemberiannya dikit, syukurnya dikit. Ini disebut juga syukur matre. Jadi biasanya kalau awal bulan, nah tuh baik-baik sama bapak ini kan. Kalau akhir bulan, mulai tanggal 20, kan deseret tuh maunya tanggal 25, mulai ketus tuh. Nah, itu namanya cinta matre, ya. Cinta karena urusan dompet. Ibu-ibu nggak begitu kan? Enggak ya? Nggak begitu, tapi begitu. Syukur ni'am ini syukurnya orang awam, syukurnya orang jahil. Syukurnya orang jahil. Dia berpikir karena ingin bertambah dia syukur. Ini contoh nih, bapak punya temen, karena dia pengen ditraktir, dia puji-puji kita. Itu namanya apa? Paham maksudnya? Ada orang karena pengen dikasih hadiah, dia puji-puji kita. Kalau lagi nggak mau hadiah, nggak muji. Kalau lagi butuh, nelfon, datang ke rumah. Kalau lagi nggak butuh, gimana? Lewat aja nggak nyapa. Ada teman begitu? Banyak. Itu bukan teman hakiki, ya. Itu bukan teman hakiki. Karena orang kebanyakan begini, wajar Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur, nggak banyak. Yang bersyukur itu yang kayak gimana? Yang kedua, syukurul mun'im. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Mau sedikit nikmatnya, mau besar, yang penting syukur kepada Allah. Dikit banyak itu tergantung kenal Allahnya seberapa. Ini biarin adik-adiknya bersih, nggak apa-apa ya. Kalau mereka ada rahmat turun, insya Allah. Saya nggak terganggu kok. Mungkin bapak ibu aja yang terganggu ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri, ini disebut dengan syukurul arifin. Syukurnya orang bermakrifat. Inilah syukurnya para wali. Walaupun kita belum jadi wali-wali amat, wali beneran, tapi wali santri kan udah, wali murid udah, tinggal naik kelas. Wali Allah, mau nggak? Mau beneran? Coba mulai sekarang kenali baiknya Allah. Kita kalau jatuh cinta dengan seseorang karena kita kenal nih seseorang, lalu kita jatuh cinta, dia kasih hadiah. Hadiah itu terasa besar sekali. Hadiahnya mungkin cuma tasbih, cuma pulpen, cuma pembatas buku, atau bunga. Bunganya satu tangkai, ya, setangkai bunga. Bunganya layu, tumbuh di dalam badan. Begitu ya. Kalau sudah cinta, pemberiannya sedikit, tapi terasanya
lama, itu baru disebut cinta, baru disebut kenal. Orang beginilah yang disebut bersyukur. Dia mengenal siapa yang memberi, yang dia anggap bukan pemberiannya, tapi yang memberinya siapa. Tasbih begini di mana-mana orang jual nggak? Ya, tapi kalau yang ngasihnya orang spesial, kita nggak mau ngasih ke orang, nggak mau juga orang lain megang. Ini punya saya. Itu. Siapa yang ngasih? Kekasihku. Ini contoh. Ini paling dibeli cuma berapa? Tapi karena yang ngasih kekasih, rasanya banyak dan rame. Tapi kalau udah nggak senang sama orang gimana? Dia ngasih, biarin aja dia ngasih, porotin sekalian, gitu ya. Kawan saya ada perempuan nggak senang sama cowok, tapi sok kaya, suka naktir, giliran naktir dia pesen paling mahal, dia ajak teman-teman yang berani sekalian, berdeperawatin sekalian, karena dia udah gak suka dengan orang yang mentraktir. Diberi banyak, rasanya main-main, rasanya sedikit. Ntar kalau emang lagi, wah gaji udah habis nih, udah kita teleponnya si Anu yang kemarin naktir, puji-puji dikit lah. Benar, dipuji senang, traktir lagi besoknya. Nah, kita syukurnya yang mana? Syukur yang mana kita? Yang pertama apa yang kedua? Syukur nikmat atau mensyukuri yang memberi nikmat? Syukur nikmat atau yang memberi nikmat? Beneran? Kok ngeluh-ngeluh? Ciri-ciri orang bersyukur tidak mengeluh. Janji nih nggak ngeluh besok. Malam ini deh nggak ngeluh, ya, insya Allah ya. Maka pribadi yang bersyukur kalau dia bekerja di satu kantor, satu tempat, ya di mana aja lah dia kerja, mau di bengkel, nggak suka mengeluh ini orang. Yang ada dia bersyukur, alhamdulillah untung saya bisa begini, gitu terus. Orang ini nggak ada sedih-sedihnya, hidupnya selalu happy. Gimana? Sulit jadi orang bersyukur? Sebenarnya enggak. Kalau sudah kenal nggak sulit. Sulit itu kalau belum kenal. Sulit itu kalau belum kenal. Kalau sudah kenal nggak sulit. Anak kecil sering ngomong nggak sama emaknya? Misalnya nih pada minta beli balon, terus mama bilang udah ada di rumah. Ah, mama pelit kan gitu ya. Itu anak kecil. Coba kalau udah gede masih minta beli balon nggak? Mana ini? Yang udah gedean nih? Ini udah gede kan? Ya, udah gede banget. Dimintain paling ya. Kita waktu SMP SMA masih minta beli balon nggak? Enggak. Kalau ada anak SMP minta beli balon apa namanya? Sama. Kebanyakan orang yang tubuhnya sudah tua, sudah dewasa, masih minta balon. Balonnya hidup. Apa balonnya hidup? Masa seumur kita ini doa masih minta beli motor, apa begitu? Ya. Nggak level orang begitu. Masih minta beli mobil, jangan begitu kalau minta sama Allah. Pengen rumah, jangan begitu. Maryam hidupnya susah, mintanya apa? Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, jika engkau hendak membuatkan aku rumah di surga aja. Itu baru benar. Bukan berarti kita nggak kerja, bukan. Kita tetap kerja, kita tetap usaha. Cuma jangan meminta hal yang remeh-remeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan dari imam-imam terdahulu, termasuk imam selain Syekh Abdul Qadir ini yang favorit saya kan Syekh Abdul Hasan Syazili. Beliau kalau berdoa, doanya bukan, misalnya kalau minta duit bukan karena duitnya,
Beliau itu kalau doa minta duit, doanya gini, Allah mabsutli ni'matak, ya Allah luaskan nikmatmu untukku. Untuk apa? Ma tuwassiluni bihi ila rahmatik, yang menghantarkan aku kepada ridha dan kasih sayangmu. Jadi ternyata pemberian Allah itu ada yang jebakan, ujian, ada yang memang menaikkan derajat. Nah, ini yang mana nih? Pemberian itu ada zahir, ada batin. Zahirnya duit, rumah, pasangan, anak, kerjaan, itu. Kita ambil satu, pasangan, dapat anugerah pasangan, ada ujiannya nggak? Berumah tangga ada ujiannya nggak? Tuh, masa pemberian nggak ada ujian? Ada ujiannya. Kalau nggak ada ujian, bukan dunia namanya, ya. Jadi jangan cuma pengen diberi nikmat tapi tidak mau diuji. Kenapa orang mau menikah lalu mau menafkahi? Benar nggak nih, mas-mas nih, abang-abang nih, ini wajah-wajah pengen menafkahi semua nih. Amin, masih jomblo ini. Karena ada rasa cinta itu. Coba kalau dipikir-pikir, saya mau menafkahi orang yang saya nggak suka dan bukan istri saya, mau nggak? Nggak mau. Ada yang mau nggak? Daftar sini. Hah? Mau nggak nafkahin orang yang bukan kita nggak kenal juga, bukan istri juga? Mau nggak? Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Untuk apa kita melakukan itu? Karena sudah cinta kepada dia. Benar ya? Jadi kalau sudah cinta, muncullah rasa terima kasih, rasa tanggung jawab. Nah, ini yang harus ditumbuhkan ketika kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir 165 nggak jadi beban lagi, ya. Zikir 165 menjadi rasa syukur. Ya Allah, terima kasih, nikmatmu banyak, nggak berhenti. Zikir kami berhenti. Benar nggak? Ini banyak yang ngeluh sama saya, bilang, Ustaz, saya sudah zikir, Buya, saya sudah khataman, tapi habis itu kok nggak enak. Ya iya, kamu zikir sih udahan. Saya udah zikir, mana ada zikir udahan? Di Quran zikir apa? Zikran katsira. Zikir itu sebanyak-banyaknya, nggak boleh udahan. Oh, nggak bisa dong. Nah, makanya harus belajar zikir tanpa menyebut. Zikir tapi nggak nyebut, gimana caranya? Oh, gimana cara zikir nggak nyebut? Coba ingat mantan kita, ingat. Ingat kan? Mantan yang nggak pernah jadi, seneng doang. Coba diingat-ingat, bisa ingat? Perlu nyebut dia nggak? Nggak perlu. Jika kita bisa mengingat tanpa menyebut terhadap makhluk, apalagi kepada Khalik. Namun masalahnya, Khalik ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala ini nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, benar nggak? Ada yang bisa bayangin Allah? Makanya ayatnya bicara dari Bani Israel, perintahnya sama. Fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku, pemberianku. Nah, kaitannya sama syukur tadi. Maka tauhid yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah tauhid syakirin, tauhid orang-orang yang bersyukur. Syukur yang mana? Bukan syukur nikmat semata, tapi mensyukuri yang memberi nikmat. Dan mensyukuri yang memberi nikmat ada kaidah dasarnya, yaitu ma'rifatul mun'im, mengenal yang memberi. Kalau sudah kenal kepada yang memberi, maka pemberiannya terasa besar. Tadi saya menyebutkan ada pemberian yang batin. Apa pemberian yang batin? Ilmu.
Ilmu itu pemberian batin. Ketika diberi, tanda syukurnya apa? Mengajarkan, mengamalkan, dan memandangnya dari Allah. Maka di mana tergelincirnya seorang alim bukan ketika dia salah referensi, itu biasa. Tergelincirnya seorang alim ketika dia memandang ilmu dia itu ilmu dirinya, bukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti coba lihat, kalau ada orang kritik dia, dia marah karena dia menganggap ngeritik Allah. Ya, lu siapa ngeritik gua? Nah gitu, munculnya gitu. Maka ini lawan dari syukur tadi, ini kesombongan. Dan sayang sekali banyak orang baca la ilaha illallah, sombongnya tidak habis. Ya, lidahnya baca la ilaha, kata dia, yang lawan saya mati. Itu sombong tuh orang. Ada yang ngomong itu nggak? Saya ini ahli la ilaha illallah, yang lawan saya mati. Yang boleh ngomong itu kan Allah. Apa kata Allah? Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti aku, menyakiti wali-waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Emang situ sudah jadi wali? Ya. Kalau sudah jadi wali boleh ngomong begitu. Itu bukan antum yang ngomong, lidahnya lagi pinjam Allah. Saya lihat ada dai-dai ngomong begitu, ya. Lu kalau nggak beres sama gua khawatir, nah, ntar kualat, kayaknya dia siapa gitu, ya. Tapi dia ahli zikir la ilaha. Oh ternyata ketika orang berzikir ada dua yang terjadi. Ada zikir la ilaha Allah dengan jiwanya, dengan nafsunya, ada yang dengan kolbunya. Yang bisa menyembuhkan itu cuma dengan kolbu, ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, oleh-oleh pada malam ini, kalau baca la ilaha illallah dimaknai tiada yang memberi nikmat aku kecuali Allah. Bahkan tiada yang menggerakkan lisanku baca la ilaha illallah kecuali Allah itu sendiri, ya. Ini mohon maaf, saya nggak bisa lama karena guru saya manggil, disuruh cepat berangkat. Tadinya mau sampai tengah malam, ya. Tahu-tahu disuruh ke apa namanya? Citerep, ya. Citerep dari sini jauh nggak? Dekot kota siapa? Mohon izin setelah ini tidak terus, ya, bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat semua, ikhwan akhwat fillah. Namun tanpa mengurangi ta'zim, ya, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jilani dan guru-guru kita, mursyid-mursyid kita siapapun, wakil talqin, para khalifah, para pemimpin zawiyah, para pemimpin zikir. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mohon izin nanti tidak musafahah, ya, tidak salam-salaman, cukup dengan hati aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.